Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Noni Febrina dari SMA Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif, di mana dalam aksi nyata kali ini saya melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat dan penyusunan keyakinan kelas bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Luar biasa. Ya, gimana kabarnya Bu Masmi? Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi budaya positif yang sudah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini. Ya baik Bapak Ibu, budaya positif ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, kalau kita lihat definisinya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, Bapak Ibu ya. Jadi dalam penerapan budaya positif ini di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Maka kitalah yang nantinya harus menciptakan budaya positif itu di sekolah. Dan guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Sesuai dengan slogan bahwa guru itu ditiru dan dibubu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma mengajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Dari ke-8 tadi sudah ada yang pernah Bapak Ibu dengar istilahnya? Belum ya, tapi paradigma ini Bu, pembelajaran dengan paradigma baru ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Kenapa? Karena pelajaran dengan paradigma baru ini merupakan nama lain dari kurikulum Merdeka. Ini ya, kurikulum Merdeka yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu dimensi profil pelajar Pancasila? Iya, ada 6. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah 6 dimensi dalam budaya positif. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti berkaitan dengan religius ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira sekolah kita sudah melaksanakan ini tidak? Sudah ya. Salah satu contohnya adalah berdoa sebelum belajar dan mau pulang sekolah. Kemudian kita ada jadwal sholat zuhur, kemudian ada jadwal PA. Salah satu perwujudan dari dimensi beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global. Kira-kira ini contohnya bagaimana Bapak Ibu? Toleransi, benar. Kalau memilih teman itu jangan berdasarkan suku, budaya, tapi harus berbaur, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian gotong royong. Nih, sudah jelas sekali kalau gotong royong ya. Kemudian kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, inilah yang menjadi tujuan ya dari penerapan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Oke, ini mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, selama ini Bapak Ibu berada di posisi manakah kita? Apakah realitas kita sama? Setuju? Realitas kita atau kebutuhan kita tuh sama nggak Bapak Ibu? Setiap semua orang sama? Kebutuhan beda ya. Jadi kebutuhan kita, realitas kebutuhan setiap orang itu pastinya berbeda beda.
Kemudian semua orang melihat yang sama. Tidak ya. Apa namanya? Sudut pandang kita itu pasti berbeda-beda Bapak Ibu. Tidak mungkin ada yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang menjadi berpandangan dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya Bapak Ibu, setuju nggak? Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang yang buruk itu kenapa dia melakukan itu pasti ada tujuannya. Kan seperti itu ya. Kenapa orang mencuri? Pasti ada hal yang ingin dia penuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Jadi, ya. Lalu kita akan beri pemahaman dia ternyata untuk memenuhinya mungkin bisa dengan cara yang tidak mencuri seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Saya bisa mengontrol orang lain, setuju nggak? Tidak bisa. Ya kenapa? Karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak bisa. Ya, tapi kita bisa mempengaruhi, mungkin seperti itu ya. Kemudian pemaksaan pada saat bukan gagal kolaborasi ya, seharusnya tidak ada pemaksaan, yang ada kolaborasi. Model berpikir pada stimulus respon adalah menang dan kalah. Nah, pada teori kontrol itu model berpikirnya harus win-win, jadi menang sama Oke, disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu arti katanya, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Contoh sederhana Bapak Ibu, kita ke sekolah rata-rata naik sepeda motor ya. Sepeda motor ya Bapak Ibu. Nah, memakai helm itu apa Bapak Ibu? Kewajiban. Kewajiban. Kenapa harus pakai helm? Jaga keamanan. Menjaga keamanan. Nah, sebenarnya ini yang mau kita tanamkan ke murid-murid kita bahwa mereka harus punya keyakinan. Kalau sudah yakin Bapak Ibu, walaupun tidak ada instruksi tilang, gitu kan, itu pasti akan memakai helm. Kalau sudah yakin bahwa pakai helm itu menjaga keamanan. Tapi kalau tidak yakin hanya untuk sekedar mematuhi peraturan, maka ketika ada instruksi tidak ada tilang, maka tidak akan pakai helm. Pakai helmnya kalau ada tilang aja gitu. Udah gitu. Di sini ya. Nah, jadi inilah yang ingin kita sama-sama kolaborasikan bagaimana membuat siswa kita ini memiliki keyakinan ya, sehingga nanti ketika mereka datang tepat waktu itu bukan karena mereka takut dihukum, tetapi karena mereka yakin bahwa dengan datang tepat waktu mereka akan menjadi orang yang disiplin. Ya, sebagai pendidik kita memiliki tujuan yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka perlu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang dipaksa. Dan motivasi intrinsik ini saya katakan tadi motivasi intrinsik. Kalau hanya karena takut kena teguran, takut kena hukuman, takut kena tilang, itu motivasinya ekstrinsik. Tapi kalau keyakinan berasal dari diri sendiri, maka motivasinya intrinsik. Inilah nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu kan? Ternyata nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kira-kira apa contohnya Bapak Ibu nilai kebajikan? Contohnya apa nih? Terlepas dari ini ya. Artinya semua agama itu setuju dengan nilai itu. Contohnya apa? Iya benar. Menolong teman yang kurang mampu. Ya, benar. Saling menolong itu masih diajarkan dari semua agama dan budaya ya Bapak Ibu. Nah inilah nilai kebajikan itu Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila ini sudah memuat nilai-nilai kebajikan. Dan ternyata tidak hanya di profil pelajar Pancasila aja nilai-nilai kebajikan ini ada juga dari IBO Primary Years Program keterampilan hidup. Ya rasa ini semua diajarkan oleh suku dan budaya ya, dengan agama juga kan. Jadi semua ini pasti setuju untuk bergotong royong,
menghormati orang lain, empati. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Ini saya katakan tadi, kenapa seseorang bisa mencuri, maka kemungkinan besar dia akan ingin memenuhi yang ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia kira-kira ada apa, Bu? Makan. Iya, kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya, atau boleh juga istilahkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, ini primer ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan ini semua kita perlu. Ya Bapak Ibu ya. Termasuk juga murid-murid kita juga perlu ini. Maka ketika seorang murid melakukan pelanggaran, nah misalnya ada dia mencuri, kita harus cek dulu apa kebutuhan dasarnya. Jangan-jangan dia nggak makan, jangan-jangan dia nggak punya jajan, ya kan? Untuk itulah dia melakukan sebuah pelanggaran. Ada murid yang caper di kelas, ya, kayak ulat bulu, ya kan? Ributnya luar biasa. Nah, kita harus cek backgroundnya apa yang dia butuhkan. Jangan-jangan dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar yang ini, kasih sayang dan rasa diterima. Benar Bapak Ibu? Terjadi ya di kasus kita ya, kadang-kadang ada mohon maaf anak yang mungkin ya rumah tangganya kurang sempurna seperti itu ya, agak full gitu. Mau kan? Ya keluarganya. Rumah tangga ya, oke. Keluarganya ya. Keluarganya ya benar. Jadi kadang-kadang dia kurang kasih sayang. Jadi itulah mencari kasih sayang dari gurunya sehingga agak-agak ya campur gitu ya. Penguasaan harga diri, pemimpin prestasi diakui dan diterima. Kadang-kadang harga diri di sini Bapak Ibu anak-anak kita ini di masa transisi itu harga dirinya luar biasa sekali. Jadi merasa aku kuat loh, aku hebat loh. Nah, untuk menunjukkan itu dia kadang-kadang salah tempat, akhirnya berantem sama temennya menunjukkan bahwa dia hebat. Ya. Kemudian kebebasan ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau ini, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran, anak-anak itu butuh proses pembelajaran yang bisa membuat mereka senang. Inilah yang ditekankan di kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran itu kalau bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia ini. Oke, motivasi ini saya katakan tadi Bapak Ibu, motivasi ada 2. Ekstrinsik berasal dari luar, intrinsik berasal dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, mendapatkan imbalan, penghargaan, itu ekstrinsik. Ya. Kalau datang tempat belajar itu kalau dihukum, misalnya gitu. Itu dia ekstrinsik Bapak Ibu. Nah kalau bisa kita punya motivasinya intrinsik. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini perbedaan hukuman. Oke, sekarang kita coba sama-sama ya. Yang kita lakukan di kelas itu masuk kemana? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi? Kan gitu. Yang mana Bu? Paling sering yang mana nih? Konsekuensi. Ini nilai perbedaannya ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya bahkan tidak relevan dengan pelanggaran yang dilakukan. Cenderung seperti itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, ya. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sering seperti itu ya Bapak Ibu. Konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini, tapi dia tahu sebelumnya akan ada konsekuensi, dan siswa guru itu selalu memonitor murid. Nah kalau restitusi Bapak Ibu, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah kira-kira kalau di kelas ada murid tidak ngerjain PR, itu diapain Bapak Ibu?
Kasih konsekuensinya yang bagaimana, Bu? Biasanya kami sepakat itu mereka itu kan meminta. Misalnya gini, kalau mereka tidak mengerjakan PR, kami ada kesepakatan. Mereka itu berjanji kalau tidak mengerjakan tugas, dia bersedia bekerja, mati WhatsApp atau mengapa atau mengerjakan tugas sampai double. Gitu kan. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya hukumannya apa. Konsekuensi dari apa yang mereka lakukan ketika tidak mengerjakan tugas sesuai dengan deadline. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu apa hukuman terhadap mereka, disebut dengan konsekuensi, dan mereka bersedia dengan ikhlas. Jadi setelah mereka menerima konsekuensi itu, mereka itu tidak merasa apa itu namanya sini yang di hukuman Disini tidak tahu, gitu kan? Konsekuensi dia tahu ya. Iya tahu, udah ada kesepakatannya. Jadi itu udah tercatat setiap dia membuat hukuman terhadap dirinya sendiri, disebut dengan konsekuensi. Saya boleh seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu intinya ada kesepakatan sebelumnya ya. Jadi ketika dia melanggar dia sudah siap bahwa dia akan melakukan hal ini. Nah, bagaimana dengan hukuman? Hukuman itu tidak terencana, Bu. Jadi contoh, dia misalnya kamu nggak bawa PR ya? Yaudah, tiba-tiba aja kita suruh dia sana berjemur di lapangan. Itu kan hal yang tiba-tiba. Itu adalah hukuman. Dan biasanya itu cenderung hukuman itu dia bersifat satu arah, ya karena tidak ada sebelumnya kesepakatan. Kemudian bersifat fisik dan psikis, Ibu ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya kok nggak buat PR kan, gitu maksudnya nggak buat PR anak ini, maka ya itu tadi konsekuensinya kita sepakatin dulu apa, atau dia diminta untuk mengerjakan ulang PR-nya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang kita lakukan ya. Untuk hukuman itu berada di identitas gagal. Tapi kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu berada pada identitas sukses untuk menjalankan disiplin ya. Jadi identitas gagal itu adalah hukuman dia sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman ya. Kemudian ya intinya menyakitkan lah. Konsekuensi itu dia harus terjadi karena dia tahu sebelumnya, sepakat ya. Tidak nyaman juga sebenarnya, tapi dia karena sudah ada sebelumnya jadi sudah persiapan. Ya, kemudian kalau restitusi ini Bapak Ibu merupakan pilihan menguatkan untuk murid, kemudian korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan karena pada restitusi yang menyelesaikan masalahnya itu adalah si anak sendiri. Oke ya Bapak Ibu ini, nah, kalau kita hukum seseorang anak maka bisa jadi dampak pada murid dia akan marah, merasa bersalah, rendah diri atau mengasingkan diri. Tapi kalau dia konsekuensi, dia akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, tapi ini akan sementara Bapak Ibu. Kemudian restitusi murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Hukuman Bapak Ibu dibuat guru, kalau konsekuensi itu kita sepakati seperti kata Bu Mei tadi ya, dibuat guru dengan anak, artinya ada kesepakatan sebelumnya. Kalau restitusi hanya dibuat oleh guru murid, dibuat oleh murid, guru membimbing saja Bapak Ibu. Oke, teori kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya menerapkan disiplin. Kira-kira waktu menerapkan disiplin pada murid, kita berada di posisi kontrol mana? Ayo. Posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya, ada sebagai manajer. Kalau dari kursi kita manajer. Ya, dari kursi kita yang di kantor ini kita ada kursi manajer nih. Tapi apakah kita berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer? Nah, ini kita akan jawab bersama. Contohnya, misal ada kasus ya Bapak Ibu yang seperti saya katakan tadi, siswa tidak selesai PR atau lupa bawa buku PR. Nah ini, ya kan saya pernah juga melakukan ini. Berdiri di depan kelas atau keluar dari kelas. Pernah ya? Pernah ya, pasti ya, pernah ya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang kita lakukan seperti ini masuk ke posisi kontrol penghukum karena sudah jelas kita memberikan hukuman. Nah, ada ini Bapak Ibu, kita membuat rasa bersalah dengan kalimat berapa kali ibu bapak harus mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan. Maka kalimat seperti ini Bapak Ibu, ketika kita ucapkan kepada seorang murid, maka secara langsung murid akan menangkap bahwa wah gara-gara aku ibu ini kecewa. Dia akan menyesal. Dan itu akan membuat dia merasa bersalah. Jadi posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah.
Nah teman, nah ini teman Bapak Ibu. Ketika anak tidak bawa PR, ya udah nggak apa-apa. Ada kan pernah melakukan ini, ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan diulangin lagi ya. Ya kan? Kenapa? Nggak berubah nantinya ya. Jadi ini posisi teman ini baik bagi murid, tapi ternyata kalau kita lakukan ini itu tidak akan merubah dia. Artinya apa? Dia akan ketergantungan terhadap si gurunya. Nah ini pemantau Bapak Ibu, ini tadi yang hubungannya dengan konsekuensi ya. Kamu sudah melanggar kesepakatan. Artinya sebelum itu kita sudah buat dulu kesepakatan. Kamu tahu konsekuensinya. Berarti kalau kita PR, kita ingatkan, pokoknya kamu udah langgar kesepakatan kita, tahu kan konsekuensinya apa. Maka itu kita masuk ke posisi pemantau. Ini pemantau masuk pilihan yang sukses ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang manajer ini yang paling diharapkan sebenarnya di dalam paradigma baru ini atau kurikulum merdeka ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu ketika tidak bawa PR? Kita akan tanyakan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Saya dia lupa nih, yaudah kemudian saya suruh kakak saya angkatkan. Contohnya seperti itu. Atau nggak ada lagi yang bertanya, yaudah Bu besok saya kumpulkan ya Bu pagi-pagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita sudah menerapkan ini, posisi manajer, ya Bapak Ibu, kalau sudah pernah melakukan ini, maka Bapak Ibu sudah menjalankan posisi kontrol manajer. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol yang berhasil dan sukses itu adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masih negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga sering melakukan ini, hukum, membuat rasa bersalah, teman ya, hampir semua lah, kecuali manajer. Ya kan? Kalau Bapak Ibu itu jawab di pada hati masing-masing aja ya, kira-kira sudah menerapkan posisi kontrol yang mana. Oke, saya ingin ada ini kita bahas bersama coba. Posisi kontrol apakah aku ketika seorang guru mengucapkan ini, kamu telah mengecewakan saya. Ini posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Benar. Kamu telah mengecewakan saya. Ini pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak ya. Apa kamu mau Bapak dimarahin kepala sekolah? Loh, teman, benar ya, teman. Ayo ya, ayo ikutin Bapak ya. Nanti kalau kamu ikutin Bapak dimarahin, gak usah mau di kelasmu. Nah, gitu ya. Ini teman. Ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan isi sendirilah. Apa ini kira-kira Bu? Iya, ini adalah penghukum. Kalau kamu tidak buat, saya akan menghukum kamu tidak dapat nilai. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini? Iya, ini adalah posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Jadi siswa disuruh mencari tahu sendiri dia bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, benar. Jadi ada kesepakatan sebelumnya ya, konsekuensi. Maka ini apa Bu? Posisi kontrol apa Bu? Kalau ada konsekuensi tadi sebagai tadi penghukum sudah, pemberasa bersalah sudah, manajer sudah, teman sudah, maka ini sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Pemantau itu juga bagus Bapak Ibu. Oke, terakhir di materi kita, keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak perlu banyak-banyak kata kalimatnya oleh banyak panjang ya. Sesuai dengan kondisi kelas, kemudian seluruh warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Beda dengan peraturan Bu, kalau peraturan terkadang tidak semua kita libatkan. Itu hak progresif. Iya, hak mutlak orang yang buat lah seperti itu kan peraturan misalnya kan. Tapi kalau dia keyakinan itu lebih kita diskusikan dulu. Lalu kita buat, nanti Bapak Ibu boleh praktekkan dengan anak wali kelasnya seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Dengan wali kelas, yang dengan siswa-siswanya yang wali kelasnya gitu loh. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas. Bertanggung jawab dengan tugas. Karena peraturan kelasnya gini, harus piket gitu kan.
Piket harus dijelaskan, misalnya seperti itu. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi yang lebih positif. Bertanggung jawab dengan tugas, maka ini mencakup semua tugas. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Kira-kira kalau ini keyakinan kelas, peraturan kelasnya bagaimana? Kalimatnya tidak boleh ribut di kelas, gitu kan? Nah, itu kan peraturan kan? Tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh mengganggu teman. Nah, maka kita bisa ubah kalimatnya menjadi bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Jadi kalimatnya lebih positif ya Bapak Ibu. Bersikap jujur, nggak boleh nyontek, misalnya seperti itu kalau dalam peraturan kelasnya. Bersikap sopan, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Tidak boleh ada bullying, nah seperti itu kan, itu peraturan kelas. Tapi kita bisa ganti menjadi keyakinan kelas. Menjunjung tinggi kedisiplinan, nah ini mungkin peraturannya gini, tidak boleh terlambat. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelasnya menjunjung tinggi kedisiplinan. Oke, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah tahapan yang sebaiknya dilakukan oleh manajer. Posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah sebaiknya melakukan ini. Segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakannya yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Bagaimana menstabilkan identitas? Pertama kita tanya dulu ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Misalnya anak membuat kesalahan, maka kita bisa sampaikan berbuat salah itu wajar. Benar ya? Berbuat salah itu wajar kan? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan kan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, wajar kalau kamu melakukan hal itu. Ini kita stabilkan dulu identitas dia. Mungkin tadi dia lagi emosi, lagi apa aja kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, tertanya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ini pasti sering kita lakukan nih. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena menjadi sesuatu yang penting darimu. Ketika anak berantem misalnya, ketika anak tidak bawa PS, pasti dia punya alasan. Nah di sini kita akan menanyakannya apa alasan dia. Ini contohnya keyakinannya, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya apa keyakinan kelas kita kalau yang sudah punya keyakinan kelas. Kemudian kira-kira kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Kemudian kita tanya lagi, apakah keyakinan itu penting untukmu? Dan terakhir kamu bisa tanya, kita bisa tanya, kamu mau memperbaiki masalah ini bagaimana caranya? Jadi tujuannya adalah meminta siswa untuk mencari sendiri solusi untuk kesalahannya. Oke, contohnya Bapak Ibu ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Setelah jam pelajaran kimia di hari Kamis, Dewi, murid kelas 11, bertengkar dengan teman sekelasnya yaitu Amanda. Dewi marah dan menggebrak meja Amanda karena tidak terima tugasnya dicontek oleh Amanda. Hal tersebut membuat Amanda menangis dan suasana kelas menjadi gaduh. Berikut adalah penyelesaian dengan segitiga restitusi. Dewi, tadi Ibu dengar dari laporan ketua kelas, katanya Dewi sama Amanda bertengkar di kelas ya? Iya Bu, benar. Habis saya kesel sih Bu. Kenapa Dewi kesal? Amanda selalu mencontek jawaban saya dan menyanyi jawaban kimia saya Bu. Wajar sih Dewi kalau Dewi marah dan kesal. Ibu pun kalau ada di posisi Dewi pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Nah, kira-kira tadi Dewi melakukan apa aja pada Amanda? Saya memarahi Amanda Bu, lalu tanpa sadar saya mengubrak mejanya dan Amanda menangis Bu. Ya wajar sih Dewi melakukan hal itu karena Dewi sedang melindungi sesuatu yang penting milik Dewi. Iya Bu. Nah, Ibu juga menghargai ini tindakan Dewi yang tidak sampai berlebihan seperti memukul Amanda. Saya tidak sampai memukulnya Bu. Nah, sekarang ayo kita pikirkan tindakan Dewi marah sama Amanda sampai mengubrak meja tadi itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Iya. Jadi keyakinan kelas mana yang Dewi langgar? Tidak menghormati teman sekelas Bu. Iya. Nah, menurut Dewi menghormati teman sekelas itu penting tidak untuk Dewi? Penting Bu. Iya.
Iya Dewi, jadi kalau menurut Dewi itu penting. Jadi ketika nanti Dewi emosi, keyakinan apa yang harus Dewi terapkan? Saya harus belajar lebih sabar lagi, Bu. Iya bagus Dewi. Nah Dewi bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, bagaimana kira-kira caranya Dewi? Saya harus belajar lebih sabar lagi, dan jika masalah ini terulang, saya akan segera laporkan ini kepada wali kelas atau guru mata pelajaran yang sedang berlangsung, Bu. Iya bagus sekali Dewi solusinya ya. Tetap semangat dan sekarang Dewi boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Contek kerjaannya, gitu kan, di contek kerjaannya. Maka yang dilakukan adalah tentunya memanggil muridnya, kemudian kita tanya apa yang telah dia lakukan, apa alasan dia, ya, untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian kita beri dia penguatan agar dia bisa mencari solusinya sendiri. Nah, kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu budaya positif yang diharapkan bisa ada di sekolah, ya, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Baik ya, semangat semuanya lagi kan? Nah, hari ini kita akan membuat atau mendiskusikan mengenai keyakinan kelas. Ya ini, keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang tahu? Tidak ya. Nah, karena kan selama ini itu yang kita buat adalah peraturan kelas. Nah, jadi kali ini Ibu mau kita ubah peraturan kelas kita menjadi keyakinan kelas. Oke ya, jadi kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal yang mengandung nilai kebajikan. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, kemudian seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Makanya ini dikatakan kita akan berdiskusi dalam menentukan keyakinan kelas di 10.5 ini ya. Oke, apa sih contoh-contohnya keyakinan kelas? Nah, ini ya salah satu contohnya ya. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu dia berupa kalimat-kalimat positif. Salah satunya misalnya bertanggung jawab, bersikap tenang, bersikap jujur, sopan, saling menghargai ya, dan kemudian disiplin. Cuma nanti kita akan diskusikan bersama kira-kira keyakinan kelas apa yang pas untuk kita terapkan di kelas kita ini. Setuju? Setuju. Nah, jadi sebelum nanti kita merumuskan keyakinan kelas, kalian terlebih dahulu membuat peraturan-peraturan kelas yang kamu inginkan. Jadi curah pendapat ya. Curah pendapat melalui ini. Apa ada yang tahu ini? Sticky note ya. Nanti masing-masing ibu bagi satu, kemudian tuliskan kira-kira keinginan kamu apa untuk kelas ini. Misalnya kamu ingin belajar dengan tenang, gitu kan? Ya. Jadi tuliskan di sini ya. Nanti ibu akan bagi dan kita akan tempel di sini. Peraturan kelas. Siap? Siap. Oke, nah ini ibu baginya warna-warni nih biar nanti cantik kan.
Ya, kita mulai dulu dari barisan Maya. Kita mulai kelas ya. Kan macet kan. Iya. Ayo lagi. Tuliskan apa-apa saja yang kamu inginkan peraturan di kelas ini ya. Silakan perwakilan 2 orang membacakan secara bergantian. Siapa? Saya. Oke, Martin nama biasa. Martin dulu. Ayo Martin baca dulu. Baca punya kamu lah. Silakan dibaca. Apa aja? Punya kamu dulu baca, nanti baru punya teman. PR itu dikerjakan di rumah dan di kelas. Ya, ada pesanan dulu. Yang kuat yang punya. PR itu dikerjakan di rumah dan di kelas. Kalau kerjakan PR di kelas itu makan sanksi. Oke, PR dikerjakan di rumah, jangan di kelas. Next yang lain. Ada lagi. Memiliki kelas yang aman dan tentram. Memiliki kelas yang aman dan tentram. Bagus. Apa lagi nah? Jangan memakai sepatu di dalam kelas. Jangan memakai sepatu di dalam kelas. Dilarang bucin, tidak ada pembulian, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, oke ya. Udah, siapa lagi? Gaza. Peraturan kelas yaitu tidak boleh tidur di kelas. Jika permisi tidak boleh lebih dari waktu 10 menit. Jika 3 kali tidak membawa buku paket, maka dikenakan sanksi yaitu makan daun kate selalu bernyanyi. Kemudian permisi boleh 3 orang, 1 les belajar, 1 les tulis. Kemudian dilarang membuli, dan selanjutnya menjaga kebersihan kelas, belajar dengan tenang dan nyaman. Kemudian piket wajib membersihkan jendela, memakai pakaian sopan, tidak boleh cabul, kelas wajib sopan. Kemudian saling menghargai teman sekelas dan tidak membeda-bedakan saat berteman. Jangan membuli teman di kelas. Kemudian bertanggung jawab dan bisa dipercaya, dan tenang saat belajar. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi ini peraturan kelas yang sudah kamu tuliskan dan tempel di depan akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas secara bersama-sama, ya. Oke, coba sekretaris ke depan. Boleh nanti kita sama-sama tuliskan ya. Apa yang menjadi keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dia berbentuk kalimat yang lebih positif, ya.
Tadi misalnya peraturan kelasnya tadi yang ibu dengar adalah yang kamu inginkan bahwa di kelas ini tidak ada pembulian, ya kan? Ingin belajarnya dengan tenang. Nah, maka di sini boleh nanti kita buat keyakinan kelasnya nomor 1. Apa kalimatnya? Kita semua dari kita, semua siswa harus, kalau dia tidak ada pembulian berarti Saling menghargai. iya, saling menghargai. Semua siswa saling menghargai. Ya, saling menghargai dan menghormati teman sesama teman ya. Saling menyayangi, saling mencintai. Oke, saling menghargai. Coba tadi yang kedua, ada lagi juga yang buat harus piket, gitu kan? Ya. Harus piket, kemudian harus membawa buku paket. Nah, berarti kalau kita ubah dalam keyakinan kelas kita, kalimatnya menjadi disiplin. Maka semua siswa harus disiplin. Yang keempat tadi yang dibacakan oleh Martin bahwa tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Kata Martin kan, tidak boleh mengerjakan PR di kelas. Ya kan, tidak boleh mencontek, begitu ya. Maka harus itu kalau mencontek itu harus kayak mana? Harus bersikap jujur ya. Jadi semua siswa harus bersikap jujur ya. Siswa harus bersikap jujur. Nah, ini ada juga membuang sampah, dilarang membuang sampah. Berarti apa kalimat positifnya, Nak? Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Selain itu coba lebih positif lagi. Menjaga kebersihan. Kebersihan, ya. Jadi semua siswa harus menjaga kebersihan. Ya, karena kebersihan itu adalah pangkal dari iman. Kalau ruanganmu bersih, badanmu bersih, maka kamu akan nyaman dalam belajar, dalam pembelajaran. Dan Semua sikap adil dan kebersihan. Oke, kemudian guru baca ada yang menginginkan bahwa tidak boleh berkata kasar dengan teman maupun guru ya. Itu berarti kalau kita ubah dengan keyakinan kelas, kalimat positifnya apa? bersikap sopan, Bu. Ya, apa Martin sekali lagi? Bersikap sopan. Ya, harus bersikap sopan. Ya, maka di sini semua siswa harus bersikap sopan dan santun. Ya. Jadi ya, berarti yang mengemukakan itu Martin ini siswa yang sopan ya di kelas ya. Ya, Bu. Walaupun dia memang kurang sopan, mudah-mudahan dengan dia mengutarakan keyakinan kelas tadi, dia akan menjadi lebih sopan, pribadi yang sopan. Kamu juga seperti itu ya? Ya, Bu. Keyakinan kelasnya sudah kita rumuskan, ya, sudah kita sepakati bersama. Sekarang Ibu mau komitmen kalian untuk sama-sama menandatangani keyakinan kelas ini. Setuju ya? Oke, coba dimulai dari Eci, dulu Eci, kemudian Arga, ketua kelas. Oke, silakan. Nanti lanjutin Yudis, Yudis Putri selanjutnya.
sudah kita sepakati bersama, sekarang coba sama-sama kita ucapkan keyakinan kelas kamu ini ya. Yang pertama, semua siswa saling menghargai. Semua siswa harus disiplin. Semua siswa harus bertanggung jawab. Semua siswa harus bersikap jujur. Semua siswa harus menjaga kebersihan. Semua siswa harus bersikap sopan dan santun. Oke, tepuk tangan semuanya. Aku harapkan kita terapkan ya. Demi apa? Demi kenyamanan dan ketertiban di kelas kita. Oke ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jora Sakila dari kelas 105. Kenalkan, nama saya Arga dari kelas 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Naisila Safira dari kelas 105. Sangat senang. Senang sekali karena seru. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab Dapat membuat lebih disiplin. dan dapat membuat saya lebih disiplin. Kasus 1. Setelah jam pelajaran kimia di hari Kamis, Dewi, murid kelas 11, bertengkar dengan teman sekelasnya yaitu Amanda. Dewi marah dan menggebrak meja Amanda karena tidak terima tugasnya dicontek oleh Amanda. Hal tersebut membuat Amanda menangis dan suasana kelas menjadi gaduh. Berikut adalah penyelesaian dengan segitiga restitusi. Dewi, tadi ibu dengar dari laporan ketua kelas, katanya Dewi sama Amanda bertengkar di kelas ya? Iya Bu, benar. Habis saya kesel sih Bu. Kenapa Dewi kesal? Amanda selalu mencontek jawaban saya dan menyanyi jawaban kimia saya Bu. Wajar sih Dewi kalau Dewi marah dan kesal. Ibu pun kalau ada di posisi Dewi pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Nah, kira-kira tadi Dewi melakukan apa aja pada Amanda? Saya memarahi Amanda Bu, lalu tanpa sadar saya mengubrak mejanya dan Amanda menangis Bu. Ya, wajar sih Dewi melakukan hal itu karena Dewi sedang melindungi sesuatu yang penting milik Dewi. Iya Bu. Nah, Ibu juga menghargai ini tindakan Dewi yang tidak sampai berlebihan seperti memukul Amanda. Saya tidak sampai memukulnya Bu. Nah, sekarang ayo kita pikirkan. Tindakan Dewi marah sama Amanda sampai mengubrak meja tadi, itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Iya. Jadi keyakinan kelas mana yang Dewi langgar? Tidak menghormati teman sekelas, Bu. Iya. Nah, menurut Dewi menghormati teman sekelas itu penting tidak untuk Dewi? Penting, Bu. Iya Dewi, jadi kalau menurut Dewi itu penting. Jadi ketika nanti Dewi emosi, keyakinan apa yang harus Dewi terapkan? Saya harus belajar lebih sabar lagi, Bu. Iya bagus Dewi. Nah Dewi bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Nah, bagaimana kira-kira caranya Dewi? Saya harus belajar lebih sabar lagi, dan jika masalah ini terulang, saya akan segera laporkan ini kepada wali kelas atau guru mata pelajaran yang sedang berlangsung, Bu. Iya bagus sekali Dewi solusinya ya. Tetap semangat dan sekarang Dewi boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Kasus 2. Hari, murid kelas 11 sering tidak membawa buku paket pelajaran ke sekolah. Akibatnya dia selalu meminjam buku temannya, bahkan terkadang merebut buku temannya dengan paksa. Hal ini membuat temannya tidak nyaman, bahkan sampai menimbulkan keributan di kelas. Berikut penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Siang, Bu. Iya, Hari tahu kenapa itu panggilan? Tidak, Bu. Iya. Jadi Hari, Ibu dapat laporan. Katanya Hari sering pinjam buku teman di kelas ya? Iya, benar, Bu. Iya, kenapa Hari pinjam buku teman? Karena saya tidak membawa buku pelajaran. Iya, nah Hari. Jadi tidak membawa buku pelajaran itu menurut Hari kesalahan bukan? Iya, kesalahan, Bu. Iya. Hari melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Hari? Iya, setuju, Bu. Oke baik. Kalau gitu mari kita cari solusi bersama atas permasalahan kamu ini ya. Iya, Bu. Jadi Hari sering tidak membawa buku pelajaran itu pasti ada alasannya kan? Iya, ada, Bu. Ya, kenapa kira-kira Hari sering tidak bawa buku? Karena saya terlalu sering bermain HP sehingga saya tidak sempat untuk menyusun roster pada pagi hari, Bu. Nah, jadi kira-kira Hari tahu tidak keyakinan kelas kita apa saja? Tahu, Bu. Nah, menurut Hari tidak membawa buku pelajaran ke sekolah itu telah melanggar keyakinan kelas yang mana Hari? Disiplin, Bu. Iya, disiplin benar sekali ya. Jadi menurut Hari disiplin itu penting tidak untuk Hari? Penting, Bu, karena dengan disiplin saya dapat lebih bertanggung jawab untuk membawa roster pelajaran yang akan dibawa besok. Iya, benar sekali ya Hari. Disiplin itu sangat penting karena membuat kita lebih teratur dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Iya kan Hari? Iya, Bu, saya minta maaf dan tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Oke Hari, dengan meminta maaf kamu telah melakukan hal yang baik. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu selalu membawa buku pelajaran? Saya akan mengurangi waktu bermain HP sehingga saya dapat menyusun roster di malam hari. Iya, bagus sekali Hari. Solusi yang telah kamu rencanakan ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke, Bu.